Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun ibadallah, usikum wa ya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah salat gerhana bulan atau khusuf yang mudah-mudahan di tempat yang mulia ini kita selalu mendapatkan taufik hidayah, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah itu bisa kita pergunakan sebaik-baiknya dengan menjalani hidup dengan selalu ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, umat Islam disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, bahwasanya matahari dan bulan itu adalah dua dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita saksikan, dan diantaranya adalah bagaimana matahari dan bulan itu sendiri. La yahsifani limauti ahadin wala li hayatihi. Gerhana bulan dan matahari itu tidak terjadi karena kematian seseorang ataupun kelahiran seseorang. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Hadis ini latar belakangnya adalah salah seorang putra yang sangat dicintai oleh Nabi kita, yaitu meninggal dunia, yang bernama Ibrahim. Nah, karena pada saat itu ada gerhana matahari, beberapa sahabat mengaitkan, wah, alam semesta berduka, berkabung dengan meninggalnya Ibrahim, putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, jangan dihubungkan, karena ini dua hal yang berbeda. Kematian adalah kematian, sementara gerhana matahari adalah bukti daripada adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kalau kita mungkin ya, begitu misalnya ya, terjadi sesuatu yang bersejarah di dalam kehidupan kita, misalnya seperti Nabi, ada yang meninggal, orang yang kita cintai, lalu ada gerhana. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa ini bukti bahwa alam pun ikut berduka. Nah, mungkin kita manggut-manggut aja gitu. Oh iya bener nih. Tapi itulah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang pengetahuan yang diperoleh Nabi itu bukan dari semata-mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, tapi adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah yang Maha mengetahui segalanya menetapkan gerhana matahari, dan itu adalah sesuatu yang sifatnya saintifik, ya, sesuatu yang sifatnya
hukum alam yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada diri manusia. Lalu Nabi mengatakan, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Kalau terjadi gerhana, maka fad'ullah, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak berdoa, wa shallu, dan salat. Jadi ini dalil atau hadis di mana ketika ada gerhana kita disunahkan salat gerhana yang tadi sudah kita lakukan. Begitu juga kalau gerhananya gerhana matahari di siang hari. Kita disunahkan untuk melaksanakan salat gerhana. Wa kabbiru, dan kita juga banyak memuji ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa tasaddaqu, dan juga banyak bersedekah. Bapak Ibu sekalian, gerhana kali ini adalah gerhana yang di dalamnya ada gerhana total. Jadi tanggal 8 November ini ada gerhana total yang lamanya itu 1 jam 24 menit 58 detik. Ini gerhana totalnya. Secara keseluruhan gerhananya yang tidak hanya total, tapi ada yang sebagian gerhananya itu adalah lamanya berlangsung 3 jam 39 menit 50 detik. Jadi bayangkan, antariksa, planet-planet itu berputar menurut porosnya. Itu presisinya bisa dihitung. Sampai ke detiknya itu bisa dihitung. Detik, kalau ada yang lebih kecil dari detik, bisa dihitung. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Kalau kita malam hari melihat ke atas, banyak bintang-bintang. Bintang-bintang itu adalah planet-planet. Jauh di sana ada galaksi yang juga isinya bintang-bintang seperti yang kita saksikan di malam hari itu. Jumlahnya bermiliar-miliar. Itu mereka berputar pada sumbunya atau pada garis edarnya. Demikian teratur dan demikian tertibnya. Hingga jamnya, menitnya, detiknya, bahkan kalau ada hitungan yang lebih kecil dari detik, bisa dihitung, saudara-saudara sekalian. Ini menunjukkan keteraturan alam semesta yang kadang kita tidak perhatikan, yang kadang kita tidak memikirkan. Padahal begitu luar biasanya, begitu hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga planet-planet yang bertebaran di antariksa itu dengan teraturnya mereka berputar pada porosnya, dan itu bisa dihitung oleh manusia. Bukan hanya manusia sekarang, sejak jauh berabad-abad yang lalu, setelah manusia mengenal ilmu astronomi, itu bisa dihitung, saudara-saudara sekalian. Ke depan pun bisa dihitung. Jadi 100 tahun yang akan datang, pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, detik sekian, di mana posisi bulan misalnya, atau posisi matahari, itu bisa dihitung. Jadi presisinya sedemikian akurat. Kenapa? Karena memang alam ciptaan Allah itu adalah tunduk pada hukum Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan bahwa apa yang ada di muka bumi ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mereka tunduk kepada Allah, apa aja yang ada di muka bumi, yang ada di kolong langit,
itu semuanya bertasbih. Nah, para ulama ada yang menyebut itu tasbih dalam pengertian yang sebenarnya. Seperti kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi ada ulama yang menafsirkannya mereka patuh pada hukum alam. Bayangkan kalau mereka nggak patuh, bertabrakan. Udah lama kita ini kiamat. Kalau bumi bertabrakan dengan planet yang lain karena kesemrawutannya, maka sudah lama kita ini kiamat. Sudah lama bumi ini hancur. Tapi karena tadi keteraturannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka beredar pada garis edarnya, dan itu presisinya bisa dihitung hingga menit dan detiknya. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin itu ada ayat lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari tidak mungkin mengejar mendahului bulan. Malam tidak mungkin mengejar mendahului siang. Artinya ada keteraturan sehingga terjadi siang dan malam silih berganti, sehingga posisi bulan dan matahari berkeliling dan berputar sesuai garisnya, sehingga pada saat tertentu terjadi pada garis posisi yang sama antara matahari, kemudian bumi dan bulan, itu terjadi gerhana bulan, atau antara matahari, bulan, dan bumi terjadi gerhana matahari. Itu sudah bisa diprediksi, dihitung sedemikian cermat. Pertanyaannya adalah, saudara-saudara sekalian, kalau alam semesta saja tunduk kepada hukum Allah, kita ini kok manusia tidak mau tunduk kepada hukum Allah? Banyak yang tidak mau tunduk, tidak semuanya ya. Yang hadir di sini insya Allah orang-orang yang tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang menentang Allah. Banyak manusia yang durhaka kepada Allah, tidak mematuhi perintah Allah. Apakah manusia lebih hebat dari alam semesta ciptaan Allah itu? Matahari, tadi digambarkan di sini bulan ya, kalau nggak salah. Demikian luar biasa bentuknya. Matahari, ataupun tata surya kita, ataupun planet dan galaksi yang lain. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Mereka makhluk ciptaan Allah, tapi mereka patuh tunduk, tidak sedetik pun melenceng daripada hukum Allah. Bahkan saya katakan, kalau ada lebih kecil dari detik, tidak ada yang melenceng dari hukum Allah. Tapi manusia dengan sombongnya, dengan ongkahnya, menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka marilah dengan kita mensyukuri nikmat Allah, merasakan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita mengintrospeksi diri bahwa kita sangat kecil di dalam alam semesta ini. Gak ada apa-apanya, kita itu bagaikan debu di padang pasir. Gak ada apa-apanya kita itu. Sangat tidak layak kalau kita tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita patuh? Sebenarnya sering kita baca, ya. Ayatnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Apa? Dijelaskan oleh ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ikuti jalan para nabi. Para nabi itu agamanya sama loh.
Jadi Islam itu bukan ajaran yang dibawa atau baru dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menyebutkan para nabi itu semuanya agamanya Islam, termasuk Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Itu bukan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin Hanifan Muslimah. Nabi Ibrahim itu Islam agamanya, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua para nabi. Itulah berarti kita mengikuti ajaran agama Islam. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wassalihin, orang-orang yang saleh. Jadi kalau berteman jangan dengan orang yang jahat. Berteman dengan tukang minyak wangi akan tercium bau wangi. Kalau berteman dengan orang yang jahat, kita akan ke bawah jahat. Jadi itu penting, ya. Jadi jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, an'amta alaihim. Nah, sedikit lagi, ada ulama yang menyebut ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Artinya bukan jalan orang-orang yang beragama Islam. Itulah yang disebut dengan shiratal mustaqim. Tapi ada ulama yang menafsirkan shiratal mustaqim itu tidak pada ayat yang setelahnya, tapi pada ayat sebelumnya. Jadi ihdinas shiratal mustaqim tidak semata-mata shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi pada ayat yang sebelumnya. Jadi makna jalan yang lurus itu adalah bisa juga dilihat dari ayat-ayat sebelumnya. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah, ya Allah, aku menyembah, dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Jadi kalau mau kita disebut tunduk patuh kepada perintah Allah, kepada kehendak Allah, adalah kita hanya menyembah kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Jangan minta pertolongan ke Gunung Kidul. Ada yang pengen kaya, lalu bersemedi di pinggir pantai. Jadi tidak memohon pertolongan atau tidak menyembah kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi selain kita beragama Islam, maka kita harus konsisten, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang berikutnya, maliki yaumiddin. Ya, ini langkah-langkah praktisnya, ya, langkah-langkah praktisnya sebagai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi alam semesta saja tunduk kepada Allah, masa kita manusia melawan Allah? Kan kurang ajar sekali manusia itu, kan? Jadi yang berikutnya adalah kita mempercayai adanya hari akhirat, Malik Yaumiddin. Siapapun kita pasti meninggal. Saya sekarang ini sudah 50 tahun lebih, Pak. Itu sudah mulai. Kawan-kawan saya satu persatu banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kawan sekolah, kawan waktu pesantren, kawan satu profesi sebagai guru. Bahkan lebih muda dari saya. Saya kira Bapak yang ada di sini semuanya pasti akan suatu saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa setelah itu justru dimulai kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan akhirat itulah yang merupakan hakikat daripada kehidupan kita di dunia ini. Apa bekal kita? Kalau kita mau wisata, tur yang hanya 1 hari, kita harus punya uang, kita harus punya makanan dan minuman, harus punya etol, ya. Etol kita harus terisi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Harus ada persiapan, apalagi kehidupan akhirat.
yang selama-lamanya. Maka disinilah pentingnya kita menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Saya punya kawan itu, saya terenyuh. Jadi dia bilang kepada istrinya, ya sudahlah mulai sekarang, kita kan sudah, anak-anak sudah pada sukses, rumah sudah punya, mobil sudah punya, kita mulai, apa yang kita peroleh dari gaji kita, itu kita sisihkan untuk bekal kita di akhirat. Banyak bersedekah, hartanya itu banyak diinfakkan di jalan Allah untuk bekal kehidupan di akhirat. Jadi itu salah satu contoh ya, bahwa kalau kita sudah terpenuhi segala kebutuhan duniawi kita, mulailah kita memikirkan untuk persiapan kita di akhirat. Lalu Ar-Rahmanir Rahim. Rahman itu kasih sayang Allah di dunia. Itu berlaku untuk semua. Yang muslim, yang non-muslim diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya mohon maaf ya, kalau di Indonesia yang non-muslim itu rezekinya lebih banyak. Artinya apa? Kalau di dunia ini, Pak, kita harus saling mengasihi, menyayangi kepada agama manapun. Di dunia ini. Allah punya sifat rahman. Mereka diberi rezeki oleh Allah. Kalau mereka rajin, mereka diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di akhirat nanti namanya Rahim. Kasih Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nggak ada cerita kalau yang lain. Jadi kita ini kalau kepada agama manapun di dunia ini ya, kita harus selalu berbuat baik. Antabarru wa tuqsitu ilaihim. Berbuat baik dan berbuat adil. Soal di akhirat nanti, barulah kita yakini bahwa hanya orang-orang yang beriman yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sifat kasih sayang Allah kepada semua hambanya, maka kita pun sebagai seorang muslim harus memiliki kepedulian terhadap sesama kita. Itu kalau kita ingin disebut sebagai ihdinas siratal mustaqim. Maka Nabi pernah mengatakan, laisa minna, bukan termasuk umatku, kata Nabi, man yasba wajarhu ja'iun an jambi. Kalau orang itu kenyang, perutnya kenyang, tapi tetangganya kelaparan. Nggak peduli kepada lingkungan kita. Maka saudara-saudara sekalian, saya berbahagia sekali. Dulu saya hanya melihat gereja, vihara yang banyak membagikan beras, sembako kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya masuk Jakarta tahun 88. Tapi sekarang masjid-masjid sudah banyak yang punya kegiatan membagikan sembako kepada fakir miskin, kepada jemaahnya yang masuk kategori jemaah. Bahkan setiap sholat Jumat ada sedekah makanan di depan masjid. Jadi memang seperti itulah agama ini harus bisa membuktikan dirinya mempunyai sikap sosial kepada lingkungan. Agama ini kan isinya tidak hanya ibadah, tapi bagaimana punya kepedulian sosial kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka sedekah ini merupakan salah satu yang harus digalakkan, Bapak Ibu sekalian. Umat Islam ini ya kurang serius dalam bersedekah. Sehingga tadi ya banyak orang miskin yang ada di sekitar tapi tidak dipedulikan, padahal di situ ada masjid ya yang sesungguhnya bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengelola dana umat lalu didistribusikan kepada mereka yang tidak mampu. Dan itu pahalanya besar, Pak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas sholihin. Orang yang sudah meninggal itu ingin dihidupkan kembali oleh Allah. Dalam Al-Qur'an itu diceritakan supaya apa bisa hidup? Supaya bisa bersedekah. Kenapa? Mereka tahu pahalanya sedekah itu luar biasa. Jadi mari kepedulian sosial itu juga menjadi komitmen kita ya, sebagai bagian daripada ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir, alhamdulillahirabbil
alamin. Bahwa segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki alam semesta. Artinya manusia itu harus punya kepedulian terhadap lingkungan. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, ajaran Islam ini. Dari Al-Fatihah itu kalau kita amalkan, kita menjadi umat yang terbaik. Lingkungan kita ini banyak yang rusak Bapak Ibu sekalian. Maka kita sekarang kalau ke Indomaret, ke Alfamaret tidak dikasih plastik. Kenapa? Karena plastik itu merusak lingkungan kita. Itu ceritanya saya tahu betul. Waktu itu di Bali ada orang yang menyelam di laut di Bali itu, lalu dia merekam dengan videonya. Ternyata setelah diupload ke internet geger. Karena plastik jumlahnya lebih banyak daripada ikan yang ada di laut. Saya pernah ke Pulau Seribu dari sini, Muara Angke. Baling-balingnya perahu itu mati. Lalu yang punya perahu itu terjun ke bawah. Dibersihkan baling-balingnya, ternyata nyangkut oleh plastik-plastik. Jadi kalau plastik lebih banyak dari ikan itu bagaimana Pak? Maka nelayan-nelayan Pulau Seribu itu sekarang nggak bisa mencari ikan di sekeliling Pulau Seribu. Sampai ke Kalimantan Pak, nyari ikannya. Bahkan orang Madura itu sampai ke Australia nyari ikannya. Ditangkap oleh pemerintahan Australia. Dia bilang, saya bukan mencuri ikan Pak, saya ngejar ikan dari Madura yang lari ke Australia. Saking sulitnya mencari ikan. Jadi nelayan itu menurut statistik itu memang paling miskin. Karena modal untuk mendapatkan ikan walaupun gratis itu besar Pak. Bensinnya dan segala macamnya. Jadi modalnya besar. Kenapa? Karena memang alam kita sudah rusak. Ikan paus mati, begitu dibelah, matinya kenapa? Berpuluh-puluh kilo sampah plastik ada di dalam perut. Bahkan ada penelitian di Surabaya, itu ikan-ikan itu sudah tercemar oleh mikroplastik. Jadi karena dia mengkonsumsi plastik, maka teracunilah daging ikan itu oleh mikroplastik. Yang artinya kita tidak bisa menjamin bahwa ikan yang kita makan itu sehat. Jadi kerusakan lingkungan itu sangat luar biasa ketika manusia tidak peduli kepada lingkungan. Maka dalam sejarah peradaban manusia itu, ya, baca buku Noah itu ya, Sapien judulnya. Ketika ada manusia di situ terjadi kerusakan lingkungan, Pak. Dalam sejarah manusia semenjak ada yang disebut manusia di muka bumi, ketika manusia ada di sebuah tempat terjadi kerusakan ekosistem. Maka dengan Al-Fatihah ini, kita harus bisa mengkoreksi pemikiran-pemikiran dan sikap hidup kita terhadap lingkungan. Allah menciptakan alam begitu teratur, begitu rapi. Manusia merusaknya. Maka tidak boleh terjadi lagi ke depan dengan kita memahami nilai-nilai agama itu, kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Jadi manusia itu, kalau di dalam surah Al-Fatihah ini, di samping harus mempersiapkan kehidupan di akhirat dengan ibadah kepada Allah, harus bersikap baik kepada sesama dan juga kepada lingkungan hidup kita. Insya Allah itulah yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.